Assalamualaikum, hai guys. Biasanya kalau kita lagi VT, pemeriksaan dalam ibu bersalin, itu biasanya kan yang paling pertama kali kita begitu masuk, terus langsung selain pembukaan berapa, itu kan langsung kepala apa bokong nih, kayak gitu kan. Nah, aku pernah diajarin waktu kuliah dan sampai sekarang tuh aku masih inget-inget terus untuk bahan belajar aku, makanya aku lumayan agak cepet nangkep gitu. Aku di sini mau berbagi ke teman-teman semua biar lebih peka antara kepala atau bokong, terus ketubannya udah pecah atau belum, kayak gitu. Mungkin yang udah senior ya nggak usah ditanyakan lagi ya, pasti beliau-beliau tuh udah mahir banget. Tapi buat teman-teman bidan yang masih mahasiswa atau misalkan baru lulus dan lagi magang, semoga apa yang aku share ini bisa menambah wawasan, dan setelah kalian lihat video ini tuh kalian langsung mahir kayak gitu. Aku sih langsung berharap kalian langsung mahir, nggak cuma bisa tapi langsung mahir gitu, jadi langsung tepat gitu ya teman-teman. Simple, bahan peraga yang aku pakai itu cuman air sama plastik. Kalau nggak plastik juga kalian bisa pakai balon yang tiup ya. Nanti kalian itu isi pakai air gitu. Kalau nggak plastik pokoknya balon. Nah, langsung aja ya teman-teman. Di video-video sebelumnya itu kan aku udah sharing ya ke teman-teman tentang cara mengukur pembukaan jalan lahir berapa sih, kayak gitu. Nah, kalau sekarang tuh aku lebih fokusnya ke ketubannya masih atau tidak gitu. Ketubannya masih atau tidak, dan kepala atau bokong sih, kayak gitu. Nah, ini kan aku punya plastik yang udah aku isi air. Nah, ini apaan sih, kan pasti ada yang bertanya-tanya. Ini adalah contoh, dan biar kalian itu ada di dalam pikiran kalian bahwa oh seperti ini. Jadi imajinasi, ini membuat imajinasi ya pakai ini aku. Nah, terus caranya gimana? Caranya itu begitu ini dipegang ya teman-teman. Ini dipegang. Bayangkan ini adalah selaput ketuban, karena selaput ketuban itu kurang lebih ya seperti ini, seperti plastik terus diisi air gitu. Tuh, kayak gini. Bayangkan ini adalah selaput ketuban yang masih utuh ini, bayangkan. Terus kalau misalkan kalian di rumah ya, terus lagi senggang, itu coba bikin kayak gini, terus mata kalian itu merem. Nah, terus kedua jari kalian itu bergerak ya, nempel di sini. Terus gini-gini. Oh, kayak gini ya. Oke. Nah, di situ kalian udah ngerasain, oh, berarti kalau memang belum pecah itu kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau pakai plastik. Nah, kalau pasien ya langsung, itu kan aku udah di video sebelumnya tuh aku udah jelasin bahwa begitu teman-teman itu VT mentok itu kan nyari porsio dong. Kalau udah ketemu porsio pasti kan ada gerinjel kayak gitu ya, terus berlubang gitu. Nah, di situ langsung pegang seolah-olah ini ada di dalam sini. Nah, biasanya kalau gerinjel gitu apa sih bahasanya, cekung gitulah, gitu. Nah, di sini kalian sambil merem aja ya, nggak usah ngeliat gitu, merem. Nah, kalian kan ngeraba ini ya. Nah, kalau misalkan pada pasien langsung, kalau begitu ngeraba kayak gini nih, lembut-lembut selaput ini, oh berarti itu ketuban, berarti ketubannya itu belum pecah gitu loh teman-teman. Gini, ini mirip persis seperti ini kalau misalkan kalian membayanginya, kalau misalkan kalian itu pakai plastik ini. Makanya itu yang selalu aku ingat sejak aku kuliah gitu, waktu mau praktek. Jadi kalau pasien langsung itu begitu masuk, terus cari porsio, kalau misalkan pas cekungan itu rasanya seperti ini, itu berarti ketuban masih ada gitu.
Terus kalau misalkan kalau ketubannya udah pecah, bayangin aja kalian itu lagi sampoan kan, pastikan sampo rambut yang kena sampo itu kan rambut helai-helainya itu kayak ada lendir-lendirnya. Kalian itu bisa pada saat sampoan, mandi sampoan kan udah kena sabun, terus kalian itu pegang kayak gini nih, helai-helai rambut kalian yang kena sabun itu. Nah, itulah yang bisa membedakan antara rambut sama selaput ketuban. Kalau misalkan selaput ketuban itu tuh mulus, nggak ada helai-helainya, terus lembek-lembek gini. Tapi kalau misalkan langsung kepala bayi itu langsung keras, tek, begitu tek gitu mentok terus keras, terus pas kalian itu raba-raba kayak gini tuh kerasa helai-helai rambutnya gitu, walaupun sedikit ya, itu pasti kerasa. Makanya kalau misalkan pengen rasanya rambut bayi itu kalian keramas, bener-bener ada buihnya, terus tangan kalian tuh kayak gini dua, terus kayak gini. Nah, itu sih cara aku ya teman-teman, cara aku untuk membedakan waktu itu kepala terus kok selaput ketubannya masih utuh atau tidak kayak gitu. Nah, yang agak susah tuh apa? Yang agak susah bokong sama ketuban belum pecah. Kalau cara aku, kalau misalkan antara bokong sama ketuban itu kan hampir sama empuknya ya. Tapi kalau bokong tuh biasanya dia itu mengeluarkan mekonium. Itu yang membedakan. Kalau misalkan emang empuk selaput ketuban yang belum pecah tuh bersih, biasanya bersih. Kalau ada cairan pun itu biasanya lendir ya, lendir darah gitu ya, blood slim ya. Tapi kalau misalkan empuknya bokong bayi itu biasanya keluar mekonium hijau gitu. Jadi itu yang membedakan. Kalau ini cara aku ya, setiap bidan itu kan pasti punya pemikiran, punya cara tersendiri gimana caranya dia biar bisa ngerti itu bokong, itu kepala, itu pecah atau tidak. Itu pasti setiap bidan itu pasti punya kuncinya masing-masing teman-teman. Makanya di sini kalau misalkan teman-teman yang belum punya kuncinya, tuh aku kasih kuncinya gitu. Biar pada saat teman-teman itu terjun ke lapangan, terus mungkin udah lama nih ya nggak VT, nah gimana sih VT lagi, nah biar begitu masuk itu akurat gitu, kakak masih kulit ketubannya masih nggak gitu, itu cukup pakai ini. Teman-teman bisa pakai plastik terus diisi air, terus ngikatnya itu nggak usah kenceng-kenceng. Kalau kenceng kan pasti susah ya buat ngebor-ngebornya gini, tapi ya biarin aja agak kendor seperti ini. Karena bagi aku kalau selaput ketuban tuh yang masih utuh sama air di dalam plastik ini tuh hampir sama. Dulu tuh aku belajarnya seperti itu, dari mulai aku belum bisa sampai akhirnya alhamdulillah aku bisa. Sekarang ya itu yang awalnya aku pakai, jadi seperti ini. Semoga kalian bisa mempraktekkan di rumah dan jalankan imajinasi kalian. Jadi begitu megang ini tutup mata. Jadi nggak usah kalian lihat. Kalau kalian lihat mah pasti oh ini plastik gitu. Tapi tutup mata dan raba gini-gini. Nah, kalau misalkan pas kalian keramasan juga pas helai-helai rambut gitu, diusahakan sih helai-helai rambutnya tuh yang tipis, karena bayi kan tipis ya. Jadi kalian biar tahu pada saat masuk, terus diraba ada helai-helai rambut bayi gitu. Nah, itu ya mungkin itu aja sih kunci aku buat teman-teman semua yang lagi kuliah atau yang lagi magang. Semoga rahasia kunci aku biar aku cepat bisa VT itu semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Yang penting sering-sering VT, sering-sering lakukan pemeriksaan dalam, nanti lama-lama insting kalian itu akan berjalan sendiri kok, nggak usah khawatir. Oke, semangat, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum teman-teman.